Lagi-lagi dalam pertemuan dan kesempatan ini saya kembali untuk tentunya mengoreksi, mengomentari organisasi yang diklaim organisasi terbesar di Indonesia atau di Nusantara, diakui dunia. Nah, akan tetapi yang terjadi justru seakan-akan lelucon belaka. Apakah di dalamnya bukan dipimpin oleh orang-orang berilmu? Bukan ke sana arah. Tetapi yang perlu kita cermati secara global dan nasional. Dan di sini kita menarik sebuah kesimpulan, diakui atau tidak, disadari atau tidak, bahwa kelemahan organisasi yang sudah tumbuh puluhan bahkan ratusan tahun gagal dalam pengkaderan, gagal dalam mencetak kader. Kalau sudah demikian, berarti ada kesalahan. Berarti ada sesuatu yang tidak baik, yang tidak sehat, yang terjadi di organisasi Nahdlatul Ulama. Nah, pertemuan ini akan kita ungkap secara seksama. Akan tetapi, sebelumnya saya mohon maaf pada tentunya pengurusan seluruh dari pusat, wilayah, cabang, bahkan sampai ranting, jika tentu apa yang saya sampaikan terlalu getir dan pahit bahkan menyakitkan. Bukan berarti saya membenci, bukan berarti saya ingin memecah belah, bukan pula berarti saya anti kepada organisasi Nahdlatul Ulama. Tetapi wujud kepedulian, keprihatinan saya terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, berarti pun saya bukan siapa-siapa. Mengapa saya katakan bahwa organisasi Nahdlatul Ulama itu gagal dalam pengkaderan, gagal dalam membentuk kader? Ada mekanisme atau sistem yang salahkah diterapkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama? Silakan, sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, kalian bisa tulis jawaban kalian. Saya ingin memaparkan secara keseluruhan, tidak menilai hanya sebatasan, tetapi yang saya lihat adalah kenyataan atau fakta, di mana karena organisasi ini sudah puluhan tahun, bahkan baru merayakan 1 abad. Artinya ratusan tahun sudah organisasi ini. Kenyataannya kita kalah total, kalah telak dengan rival organisasi kita. Dan yang miris lagi, justru kita kalah dengan organisasi yang baru lahir kemarin sore. Kalau kita punya hati nurani, rasa peduli terhadap organisasi Nahdlatul Ulama, apakah ini akan kita biarkan? Apakah ini tidak kita perjuangkan? Nah, oleh karena itu, di sini saya ingin tentunya berusaha bagaimana organisasi Nahdlatul Ulama itu bisa muhasabah, bisa evaluasi. Apabila perlu kita revisi mengenai kelemahan-kelemahan yang ada pada organisasi Nahdlatul Ulama yang kita cintai. Saudara-saudaraku, kita paham organisasi Nahdlatul Ulama itu meliputi dari berbagai macam lapis struktural, di mana ada pusat, di mana ada wilayah, ada cabang, bahkan sampai dengan ranting. Belum lagi lapisan berikutnya berbagai macam banom dari organisasi Nahdlatul Ulama itu sendiri. Akan tetapi yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita, mengapa organisasi ini tertumpu pada titik tertentu? Hanya ada di Pulau Jawa, hanya ada, bahkan mirisnya adanya cuma ada Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, sekali lagi, saya bukan merendahkan dalam hal ini. Soal teori, saya mengakui. Siapa kita tidak paham pesantren Lirboyo? Siapa kita tidak paham dengan pesantren Mbah Khalil? Kawan-kawan kita, saudara-saudara kita yang ada di Madura, luar biasa, hebat-hebat, berilmu. Itu ditinjau, dilihat dari masyarakat menengahnya yang biasa, yang santrinya, bagaimana ulamanya, bagaimana kiai, bagaimana pendiri pondoknya. Ada Poso, ada Sarap, dan sebagainya. Di Jawa Tengah, termasuk Muntilan, Tegalrejo, dan sebagainya. Luar biasa kiai-kiainya, hebatnya. Saya mengakui keilmuan mereka dalam segi teoris. Tetapi yang saya maksud bahwa di dalam sebuah organisasi, itu harusnya secara konkret, bukan hanya saja kepiawaian terhadap teori, terhadap keilmuan tertentu. Karena pada kenyataan yang harus diterapkan di organisasi itu bukan hanya soal kajian kitab saja, bukan masalah hukum-hukum saja. Akan tetapi bagaimana mekanisme yang terjadi itu meliputi dari berbagai macam, termasuk pengelolaan daripada perekonomiannya, pengelolaan bagaimana strategi komunikasinya. Banyak keilmuan-keilmuan yang di lapangan itu tidak banyak dimiliki oleh bahkan kiai sepuh. Karena kita ingin ada generasi muda yang cakap, yang bisa membangun komunikasi dengan baik, yang punya talenta manajemen perekonomian yang baik. Bukan hanya masalah teoris kita, bahkan ulama-ulama itu banyak dia lebih fokus kepada kajian-kajian di majelis. Karena mereka sudah punya pesantren, bagaimana mungkin
seorang Rois Am, ketua PBNU, yang dia sibuk mengurusi santrinya, pesantrennya, mengadakan pertemuan di Aceh, mengadakan pertemuan di Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, dan sebagainya, dengan agenda yang berlapis-lapis, bukan hanya wilayah, bukan hanya pulau, bahkan sampai pada ranting. Bagaimana membangun komunikasi itu agar baik, agar sehat, dan bisa terrealisasi, bukan hanya angan-angan? Apakah ini tidak pernah dipikirkan oleh organisasi Nahdlatul Ulama? Apakah cukup dengan membentuk Banom, membentuk ranting, dan sebagainya? Tapi kenyataannya kapan? Bahkan seumur hidup ketua ranting itu tidak pernah melihat secara langsung ketua umum. Kan ini adalah sebuah keprihatinan bagi kita. Bagaimana komunikasi yang sesungguhnya dibangun oleh organisasi Nahdlatul Ulama itu sangat memprihatinkan. Terlebih meninjau bahwa hanya terpaku pada titik-titik tertentu yang ada di struktural Nahdlatul Ulama. Sedangkan pengkaderan setiap tahun silih berganti. Ada ranting, ada cabang, ada wilayah. Wilayah Lampung pun ada berbagai macam titik. Belum di Sulawesi, Kalimantan, NTB. Kemana mereka? Apa mereka tidak mampu? Apa mereka tidak berilmu? Oke lah kalau di dalam segi kepiawaian ilmu kitab. Tapi masa iya? Dari berbagai macam bidang keilmuan itu tadi mereka tidak ada sama sekali. Ini memprihatinkan tentunya yang kita alami selama ini. Memprihatinkan. Bagaimana kualitas kita ingin baik. Dan justru bahayanya, madorotnya, kalau yang terjadi saat ini hanya berputar di satu titik. Hanya fokus di satu wilayah. Bahaya. Karena mengapa? Komunikasi atau pembicaraan yang seharusnya diketahui dan diasumsi oleh Nahdliyin seluruhnya, itu hanya dibicarakan di lokal. Bayang? Bahkan tidak perlu secara resmi bisa bertemu di warteg bahkan. Kenapa? Rois Am dengan ketua umum satu wilayah, tak jauh, bisa mereka mengagendakan pertemuan di warteg sekalipun. Coba kalau umpamanya Rois Am diambil dari Pulau Jawa, kemudian lagi ketua umumnya dari Aceh, kemudian lagi yang satu di Kalimantan, sulit kawan untuk tentunya berkomunikasi. Terlebih ini mengenai hal-hal kasus sensitif. Yang terjadi selama ini kan seperti itu. Maka tidak heran ketika kasus itu memang sudah parah, baru kita dengar. Seperti halnya kemarin. Rebutan, tambang, saling pecat-memecat. Karena itu sudah saking kronisnya, baru didengar oleh wilayah-wilayah. Kalau cuma obrolan-obrolan, bahkan saya sampaikan lagi, ada bahkan struktural. Nahdlatul Ulama itu yang namanya ada, cuma fungsionalnya itu tidak ada. Bahkan miris lagi, seperti Kiai Haji Afifuddin. Beliau dicantumkan namanya di sebuah koperasi Nahdlatul Ulama tambang. Beliau tidak sadar, tidak ada pemberitahuan, namanya ada. Atas kita berangan-angan, emangnya mereka gajinya kemana? Pertanggung jawabannya seperti apa? Atas siapa penikmat selama ini? Kan itu tidak pernah kita dengar. Kenapa pertemuan itu bisa dilakukan di warteg sekalipun? Coba andai kata kalau kita pecah. Semuanya memang ada kemadorotan, ada ketidakbaikan. Bukan berarti ini adalah sempurna. Cuma setidak-tidaknya ditimbang kemaslahatan dan kemadorotannya. Dimana kalau umpamanya kita mengumpulkan dari lapisan-lapisan struktural Nahdlatul Ulama yang terpecah, itu akan terjadi pertemuan secara resmi. Pasti akan diketahui. Dan apapun pembicaraan pasti akan didengar oleh seluruh Nahdliyin yang ada. Ini. Jadi tidak cuma bisik-bisik, karena kita dekat bisa aja bisa bisik. Kan seperti itu selama ini. Bahaya. Kalau tidak ada reformasi, revisi untuk membenahi organisasi Nahdlatul Ulama ini, terlebih tidak salah memilih orang-orang yang tidak independen, orang-orang yang tidak amanah, bahaya. Tapi dalam segi komunikasi, yang kedua, saya katakan gagal. Pengkaderan yang ada. Dan apa kita bentuk wilayah, pengurus wilayah, sama strukturnya. Ada ketua wakil rois dan sebagainya. Sampai ke cabang juga demikian. Bahkan ranting pun demikian. Tapi kenyataan, ending akhirnya ketika muktamar, kemana suara mereka? Terlebih sekarang ini ada hawal yang dibentuk. Apakah itu relevan? Menurut saya perlu digaris bawah itu. Mengapa demikian? Apa fungsi daripada organisasi wilayah cabang dan ranting itu kalau hanya berfokus pada mereka? Prihatin, saudara. Nah, inilah yang saya katakan bahwa kita gagal dalam membentuk pengkaderan yang kita lakukan selama puluhan tahun. Karena apa? Yang terjadi pada akhirnya tetaplah kepengurusan struktural pusat hanya berputar-putar di lingkup itu saja. Prihatin, lihat. Bahkan ketika kita telisik, pengabdian mereka itu tiba-tiba. Tidak pernah jadi pengurus ranting, tidak pernah dia mengabdi di organisasi Nahdlatul Ulama. Tidak akan jelas. Tidak pernah jadi pengurus wilayah. Ketika namanya besar direkrut oleh Nahdlatul Ulama. Padahal pengabdian dia di Nahdlatul Ulama, saya katakan tidak ada di dalam organisasi. Kalau manhajnya, dia biasa sama aja, siapapun bisa mengaku sebagai warga Nahdlatul Ulama. Tapi pengabdian dia, kemudian catatan kerja, sejarah dia, kok bisa tiba-tiba duduk dipilih sebagai orang yang justru sentral memegang kendali di organisasi Nahdlatul Ulama. Padahal riwayat perjalanan ketika kita telisik, dia tidak pernah menghidupkan organisasi Nahdlatul Ulama, tidak pernah mengabdikan dirinya di organisasi Nahdlatul Ulama.
tiba-tiba ada jabatan. Ada apa? Maka sekali lagi, buat apa kita bikin wilayah, ranting, cabang dan sebagainya? Jadi kalau kita mau sehat, kalau organisasi ini ingin baik, ubah mekanisme bagaimana organisasi nasional, bukan wilayah. Ini organisasi nasional. Sehingga kita betul-betul memilih orang-orang yang bisa mengemban amanah. Orang-orang yang keintelektualannya diakui, pengabdiannya mumpuni, diakui pengorbanannya tidak diragukan. Ini betapa kecewanya orang-orang yang sudah mengabdi puluhan tahun, lantas ditutup oleh orang kemarin sore yang tidak pernah ada di organisasi Nahdlatul Ulama. Prihatin. Apakah ada? Ada. Tidak perlu saya sebutkan. Demi apa? Politik. Berpolitik boleh saja. Tapi bukan begitu. Sama saja kita membunuh saudara kita yang sudah mengabdi selama puluhan tahun di organisasi Nahdlatul Ulama. Maka kita sudah bijak dalam hal ini. Atau sebaliknya. Nah, saudara-saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya katakan panjang lebar bisa dipahami dan dimaksud. Silahkan berikan komentar kalian mengenai tentunya apa yang saya katakan. Ya mohon maaf apabila mungkin apa yang saya katakan terlalu keras, menyakitkan, menyinggung perorangan. Tidak ada maksud bagi saya tentunya untuk mencederai hati sama muslim. Tetapi sekali lagi saya memandang bahwa ini sebuah organisasi harus kita selamatkan. Yang harus berusaha bagaimana kita membayangkan para masyayikh pendirinya melihat mereka tersenyum berarti pun mereka sudah tidak ada, tidak nampak secara dohir. Mereka bahagia bahwa warisan yang mereka berikan kepada kita realisasi sesuai dengan harapan mereka, bahkan lebih berdaya. Jangan sebaliknya, dia saksikan menangis, dia saksikan justru organisasi ini adalah ajang fitnah dan sebagainya. Auzubillah, auzubillah. Hati saudaraku. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Dari saya Amak Wahakidat Tos. Salam akal sehat.